Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, keadaan dijagai Tuhan, keadaan sehat. Mari kita siapkan hati kita mau memuji menyembah nama Yesus, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sempurna buat kami Tuhan. Ini kami memuji, menyembah dan memberikan terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memuji Engkau. Haleluya. Sing with me. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong, and I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong, and I'm covered by your grace abound and love so strong. I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. As long as I live, as long as I live, as long as I live. Thank you Lord, terima kasih Yesus, segala kebaikan-Mu bagi kami. Ora pada karala pada syada ya lama. Lo ya lama pada syada.
Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan memuji menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sedang jemaat sekalian, untuk kita bersatu hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu Bapa. Dan juga keempat wakilnya, berikan mereka kesehatian. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala CK4, Bapak Pendeta Welera Kauntu, beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, dan cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Bu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan Kau lindungi dan Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona akan segera selesai dari bangsa kami. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kami berdoa secara khusus untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, beserta juga dengan jajaran kementerian, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sehati Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIE dan juga EPT Bapa. Biarlah Engkau memakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk menangkan jiwa. Kami percaya Bapak, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem Bapa. Kami berdoa untuk generasi Yeremia juga. Biarlah generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan. Mereka Tuhan boleh bergerak Tuhan. Segenap hati mereka cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami juga menyerahkan jemaat di GB Home. Bapa, Kau berikan Tuhan berkat kepada mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Dan setiap masalah Tuhan, Engkau yang beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat kami Tuhan boleh terus hidup Tuhan dengan taat dan setia. Dan mereka Tuhan boleh menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Maranatha Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GPI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 20.00 via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi
e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 07307367789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, masih semangat puji Tuhan? Masih semangat dong. Sama-sama katakan, ku kan terbang bersamamu Yesus. Woo! Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman Tuhan bisa bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, makasih Firman Tuhan bisa bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Semuanya aku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya apapun isi firman-Nya itu adalah isi dari Tuhan dan merupakan buat rema bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hati dan telinga seorang murid Tuhan itu, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, mengerti kebenaran-Mu, dan juga kami melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hidup dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Hidup dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas
semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangannya, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembahmu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Katakan lagi, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, Yesus, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi dan siang ini Tuhan, Engkau menyertai kami dan memimpin kami sehingga kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau hadir di rumah-rumah, Engkau melawat setiap kami. Kalau saat ini hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara secara pribadi, lepas pribadi. Sehingga kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan pengertian-pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Pada siang ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk kita dapat melihat seperti yang Tuhan lihat. Karena penting sekali kita memiliki penglihatan seperti Tuhan melihat. Di tahun paradigma yang baru ini, penglihatan kita harus selaras dengan penglihatannya Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa kita adalah gerejanya Tuhan. Kita orang percaya perlu untuk memiliki mata yang baik. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Betapa pentingnya kita orang percaya untuk melihat seperti yang Tuhan lihat. Memang
secara jasmani kita memiliki dua mata. Tetapi ada lagi mata yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu mata rohani. Mata jasmani kita bisa kabur, bisa rabun, bisa buta. Demikian juga dengan mata rohani kita. Dalam Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui kalau pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertama kali yang menyebabkan mata rohani jadi kabur adalah seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa, yaitu membuka celah. Iblis membuat mata jasmani mereka terbuka, tetapi mata rohaninya jadi kabur. Buktinya kita akan lihat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kalau orang yang mata rohaninya kabur, apa yang dilarang Tuhan, yaitu dosa itu baik dan sedap dipandang mata. Apa sebabnya? Karena Hawa tidak bisa melihat seperti yang Tuhan lihat. Nah, kita akan belajar lewat kebenaran firman di dalam Yeremia 1 ayat 11. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada Yeremia. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badan. Di ayat yang ke-12, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Jadi ada penglihatan yang tepat, tetapi ada juga yang tidak tepat. Jadi keberhasilan seseorang ini ditentukan oleh penglihatannya. Seperti Yeremia memiliki penglihatan yang baik. Tetapi ada juga yang memiliki penglihatan tidak baik. Kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, keberhasilan seseorang ditentukan oleh penglihatannya. Contohnya Yeremia. Karena Tuhan sendiri yang katakan, baik penglihatanmu, hai Yeremia. Ya, di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10. Ini contoh kalau seseorang tidak memiliki penglihatan yang baik, maka akibatnya akan merugikan sekali. Kita buka di dalam Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot melihat dengan mata jasmani Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Karena penglihatan rohani Lot kabur, sehingga kehidupan Lot mengalami kehancuran. Seperti kita ketahui, istri Lot menjadi tiang garam. Oleh sebab itu, ada 4 hal dampak dari penglihatan. Yang pertama, di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 19, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dan supaya ia
menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di ayat ke-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi dengan jelas di sini dikatakan kalau mata hati kita terang, artinya kita mengerti visi Tuhan. Jadi dampak dari penglihatan kita yang luas membuat visi kita jadi luas dan dapat melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus melihat dunia ini sebagai ladang penuaian jiwa. Seperti mata Tuhan melihat. Ada pujian yang mengatakan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan firman-Mu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hatimu. Seperti contoh di dalam firman Tuhan di Alkitab, yaitu Abraham. Abraham diberkati karena memiliki visi yang luas. Tuhan rindu setiap kita ya mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam panggilan Tuhan. Kalau orang memiliki pandangan yang luas, dia mudah mengalah seperti yang dilakukan Abraham terhadap Lot ponakannya. Padahal Abraham punya hak untuk dia bisa mendapatkan terlebih dahulu haknya. Tapi Abraham mengalah. Dia persilakan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Yang kedua, dampak dari penglihatan yang kedua adalah 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Di situ dijelaskan tentang penglihatan yang luas membuat kita tidak takut akan ancaman. Mata rohani Gehasi, yaitu bujang Elisa, itu buta. Sehingga saat melihat masalah, dia berkata celaka. Berbeda dengan Elisa. Yuk kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kita harus melakukan seperti yang Elisa lakukan terhadap Gehasi. Orang yang buta secara rohani, kita harus berdoa, minta Tuhan untuk buka matanya, mata rohaninya. Mari mulai melihat keadaan bangsa kita, gereja kita, keluarga kita dengan kacamatanya Tuhan. Jangan dengan kacamata kita. Karena apa? Penglihatan yang benar merubah hidup yang penuh ketakutan menjadi hidup yang penuh kemenangan. Amin, saudara. Jadi banyak orang sering
mengalami ketakutan karena tidak dapat melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan sediakan. Ingat janji Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudara sekalian. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Di masa-masa yang sulit Tuhan tetap menolong kita. Saat tidak ada jalan Tuhan sanggup buka jalan. Amin saudara. Tetap percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan kita. Yang ketiga, dampak daripada penglihatan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan di sini. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa penglihatan yang benar itu menentukan doa atau permintaan. Memang mungkin rasanya sukar menurut pandangan kita, tapi itu akan dijawab Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki penglihatan yang benar. Seperti permintaan daripada Elisa kepada Elia. Tapi karena Elisa memiliki penglihatan yang benar, maka permintaannya dijawab oleh Tuhan. Elisa betul-betul mendapat 2 bagian dari roh Elia. Yaitu pengurapan Tuhan atas Elisa 2 kali ganda. Atau double portion, saudara. Yang keempat, dampak daripada penglihatan. Kisah Rasul 9 ayat 3-5 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan di sini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat ke-9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi penglihatan yang benar bisa merubah jalan hidup seseorang. Rasul Paulus saat bernama Saulus memang mata jasmaninya celik. Tapi mata rohaninya buta. Tapi saat perjalanannya ke Damsyik mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Diubah Tuhan. Sehingga mata jasmaninya jadi buta. Tetapi mata rohaninya dibuka oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan jika mata rohani kita buram, bahkan buta, supaya kita bisa melihat? Kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.
Artinya, yang harus kita lakukan jika mata rohani kita buram bahkan buta supaya kita bisa melihat adalah kita harus minta didoakan supaya Tuhan mencelikan mata rohani kita. Apalagi yang harus kita lakukan saat mata rohani kita buta atau buram? Di dalam Wahyu 3 ayat 17 sampai 18 dengan jelas sekali. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 18c, yaitu kita minta minyak. Yaitu apa? Pengurapan daripada Roh Kudus yang melumasi mata kita agar kita dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Amin, saudara sekalian. Mari saat ini setiap saudara boleh introspeksi diri. Apakah mata rohanimu terang dan jelas sesuai dengan apa yang Tuhan lihat? Kalau saudara ini saat ini mendapati mata rohanimu sering tidak sesuai dengan apa yang Tuhan lihat, maka ini kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Setiap saudara yang rindu dipulihkan, silakan taruh tangan kirimu di atas dadamu dan angkat tinggi tangan kananmu sebagai penyerahan kepada Tuhan. Terima pengurapan Roh Kudus. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Terima pengurapan Tuhan atasmu. Dan saat ini kukatakan dalam nama Tuhan Yesus, setiap mata rohani yang buta, yang rabun, yang kabur, yang katarak, terbukalah dan jadilah celik. Mulai saat ini aku katakan padamu, seluruh selubung rohani gugur dan terimalah penglihatan seperti apa yang Tuhan Yesus lihat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh melihat seperti yang Engkau lihat. Urapi kami, urapi setiap kami. Karena pengurapan daripada Roh Kudus-Mu itulah yang membuat kami dapat melihat seperti yang Engkau lihat. Oh rabasyanda karalabasyanda karalabah. Mari angkat kedua belah tanganmu. Terima pengurapan daripada Tuhan Yesus. Pengurapan Roh Kudus turun ke atasmu. Engkau yang di rumah-rumah, angkat kedua belah tanganmu. Oh ralabasyanda, mulai sembah dia, mulai sembah dia. Bangkitkan rohmu, engkau yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahasa roh. Oh rabasyanda, oh rabasyanda karalabasyanda karalabah. Oh rata karalabah. Kami percaya Tuhan, pengurapan Roh Kudus-Mu turun ke atas anak-anak-Mu di setiap rumah-rumah dan membuat penglihatan mereka menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.